Seandainya seluruh penduduk bumi ini mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun Allah tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, seandainya seluruh penduduk bumi ini melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sedikit pun Allah tidak akan rugi. Untung dan rugi kembali kepada diri kita masing-masing. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak jemu-jemu kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat istiqamah dan hidayah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, Allah tetapkan cucuran rahmat dan nikmatnya kepada kita sampai nanti ajal menjemput kita. Salawat serta salam mari selalu kita ucapkan kepada roh junjungan kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita sangat berharap nantinya kita diakui dan digolongkan menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Syawal. Begitu cepatnya masa dan waktu itu berlalu tanpa kita sadari. Rasanya baru saja kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita sudah masuk di bulan Syawal. Rasanya baru saja kita mengumandangkan takbir, tapi hari ini kita sudah di penghujung bulan Syawal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Demikianlah hari dan masa itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa Allah ganti dan Allah tukar masa dan waktu di antara kita? Tujuan Allah satu, liya'lamallahu alladzina amanu. Apakah kamu tetap beriman dan istiqomah kepadamu? Boleh jadi di bulan Ramadan yang lalu penuh iman kita, ibadah kita, segala ibadah kita lakukan. Di siang Ramadan kita berpuasa, di malamnya kita melaksanakan salat qiyamul lail. Apakah setelah bulan Ramadan tetap sama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah menukar masa dan waktu di antara kita. Tujuan Allah satu, apakah kamu tetap beriman kepada Allah?
Makanya di dalam doa sering kita sebutkan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dini wa 'ala ta'ati. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan, tetapkan hati kami 'ala dini dalam agamamu, wa 'ala ta'ati dalam taat beribadah kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang yang penuh dengan keberkahan ini adalah orang-orang yang ditetapkan Allah hatinya dalam agamanya, dan Allah tetapkan hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berganti masa dan waktu itu berarti umur kita, hitungan angka yang bertambah, tetapi jatah usia hidup di dunia ini semakin berkurang. Lalu marilah kita merenung sejenak bekal apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan di dalam hati kita iktibarkan dalam hati kita muhasabah, introspeksi diri kita. Mari sama-sama kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama Nusantara bernama Al-Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama berasal dari kota Banten, Indonesia. Menukil satu buah hadis, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Sa'al bin Sa'ad. Di dalam hadis tersebut berkenaan tentang nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih tetap diberikan nasihat. Sedang setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih mau mendengarkan nasihat. Tetapi ada hari ini manusia, jangankan untuk mendengarkan nasihat, jangankan untuk menyampaikan nasihat, mendengarkan nasihat pun mereka sudah tidak mau. Bahkan ketika dinasihati mereka tidak terima apabila nasihat itu dianggapnya hanyalah untuk menghalangi perbuatan-perbuatannya. Jangankan setiap hari mendengarkan nasihat agama, seminggu sekali salat Jumat pun kadang-kadang dia tidak mau hadir ke masjid mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, ya ashabi, wahai para sahabat-sahabatku, maukah kalian mendengarkan satu buah nasihat yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu disampaikan malaikat Jibril kepadaku, kata Rasulullah. Lalu kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ada 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat engkau kelak pasti akan menjadi mayat. Kalau kau mau sholat atau meninggalkan sholat silakan. Kalau kau mau menjadi muslim atau kafir silakan. Kalau kau mau menjadi taat atau maksiat silakan. Isma syi'ta, silakan kau hidup sesuka hatimu, tapi ingat, fa innaka maitun, engkau pasti akan menjadi mayat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh penduduk bumi ini mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun Allah tidak akan mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, seandainya seluruh penduduk bumi ini melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sedikit pun Allah tidak akan rugi. Untung dan rugi kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Siapapun kita yang hidup di permukaan bumi ini, baik dia orang kaya maupun yang miskin, baik dia yang punya pangkat jabatan dan kedudukan maupun rakyat jelata, semuanya pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup, tiap yang bernyawa pasti mati. Kapan kematian itu? Tak ada yang tahu. Itu adalah sebuah rahasia Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, apapun pangkat jabatan dan kedudukan kamu, sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, walaupun kamu berada di balik tembok kokoh dan tinggi, kematian pasti akan menghampirimu. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mati barulah manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang-orang mati yang dipanggil oleh Allah dengan seruan yang sangat lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam golonganku, dan masuklah ke dalam surgaku. Siapalah mereka? Orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka mentaati perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya disebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada orang-orang yang ketika matinya, setelah mati barulah mereka menyesal. Apa kata mereka? Rabbana wa absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah mereka melihat ajab siksa kubur, ajab siksa neraka yang sangat luar biasa, seandainya kerikil neraka itu dipijak oleh telapak kaki, mendidih otak dari kepala. Begitulah luar biasanya ajab neraka itu. Barulah mereka berkata, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Kami telah melihat, kami sudah mendengar ajab siksa neraka yang sangat keras. Kembalikan kami ke dunia. Lalu kata Allah, kalau kau bisa pulang, kau ingin berbuat apa? Na'mal solihan, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, baru kami yakin seyakin-yakinnya. Ketika waktu hidup di dunia dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Jangankan mereka untuk bergegas mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat, bahkan mereka menganggap panggilan itu hanyalah panggilan yang biasa-biasa saja. Bagi yang bekerja tetap bekerja, bagi yang berdagang tetap berdagang, bagi yang berjalan tetap berjalan. Mereka tak menghiraukan panggilan muadzin, seakan-akan panggilan itu hanyalah seruan biasa-biasa saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita mati nanti baru kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih hidup, masih bersemayam nyawa di dalam badan, segeralah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka ma fariqu. Wahai Muhammad, silakan cintai apa yang engkau senangi. Kalau kau mau cinta dengan istri, anak, keluargamu, silakan. Kalau kau mau cinta dengan pangkat jabatan dan kedudukanmu, silakan. Kalau kau mau cinta dengan hartamu, silakan. Tapi ingat, setiap apa yang engkau cintai, kalau bukan engkau yang meninggalkannya, yang engkau cintai yang akan meninggalkanmu. Hari ini manusia aneh bin ajaib, karena terlalu cintanya dengan jabatannya, sanggup dia menebarkan fitnah, sanggup dia untuk menghancurkan seseorang dengan cara menghujat, mencaci, bahkan memaki, bahkan sampai menjolimi. Hari ini manusia karena terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta, menghalalkan segala cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi segannya manusia hari ini membawa narkoba, menjual narkoba, melodes, menipu,
bahkan sampai sanggup membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Untuk apa? Untuk hanya kepentingan dunia semata. Padahal hakikat dunia ini adalah wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, hakikat dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang menggiurkan, hanyalah tempat persinggahan dalam perjalanan yang panjang. Silakan mencari harta, tapi ingat, carilah harta dari jalan yang Allah ridhoi. Silakan mencari pangkat, jabatan dan kedudukan, tapi ingat, dari jalan yang benar dan diridhoi Allah. Silakan mencintai anak, istri, keluarga, tapi jangan sampai cinta kepada anak, istri, keluarga menghilangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, setiap apa yang kita cintai, kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi." Wahai Muhammad, silakan engkau beramal apa saja yang engkau lakukan. Tapi ingat, setiap amal-amal yang engkau lakukan, baik itu amal yang buruk maupun amal yang jelek, baik itu amal yang buruk maupun amal yang baik, semuanya akan ditampakkan dan dikembalikan kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mari sama-sama melaksanakan amal-amal ibadah, karena kita tidak tahu amal ibadah kita yang mana yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amal ibadah yang besar nilainya di sisi manusia mungkin tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin ada di dalam hati kita ingin dipuji, mungkin ada di dalam hati kita sifat riya dan sombong. Tetapi amal yang tidak ada nilainya di hadapan manusia, mungkin itu pula lah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat dan terjadi kepada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Ghazali. Suatu ketika beliau sedang menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, lalu datanglah seekor lalat menghinggapi tempat tintanya, lalu dia membiarkan lalat itu meminum tintanya. Di tengah asiknya beliau menulis kitabnya, lalu Allah tidurkan beliau, dihadirkan sebuah mimpi. Di dalam mimpinya seakan-akan Imam Al-Ghazali melihat bahwasanya dunia ini kiamat, ditegakkan yang namanya mizan, hari perhitungan. Lalu dihisablah satu persatu sampailah kepada Imam Al-Ghazali. Lalu ditanyalah beliau, "Wahai Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga?" Lalu beliau menjawab, "Karena banyaknya kitab yang kurkarang, karena banyaknya ulama yang kulahirkan." Lalu kata Allah, "Bukan, yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga karena pernah engkau membiarkan makhluk yang hina meminum tintamu, lalu engkau ikhlas, lalu engkau kasihan, lalu engkau ridha, maka disitulah letak kasih sayang dan ridhaku." Dan itulah yang menyebabkan Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan wa salaman ala rasulillah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة